Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini dapat berjumpa kembali bersama saya Cecilia Putri dalam program Sorot seputar obrolan rakyat objek topik terkini pada malam hari ini yang akan membahas mengenai evaluasi Pilkada Banjarnegara tahun 2024, tantangan dan peluang untuk demokrasi lokal bersama narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Namun sebelum kita ke narasumber, saya informasikan bahwa tayangan ini dapat Anda saksikan kembali di channel YouTube kami di BMS TV Official pemirsa. Mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini yakni Bapak M. Syarif Sabtowiyogo selaku Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cecil, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak juga sehat Pak? Alhamdulillah, harus sehat. Harus sehat, semangat ya Pak. Di musim hujan sekarang ini harus tetap sehat. Betul. Luar biasa. Mungkin bisa disapa juga ini pemirsa Banyumas TV yang ada di rumah Bapak. Ya, selamat malam para pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Nah, ini kita sudah melaksanakan yang namanya Pilkada gitu ya Pak. Nah, Ya, lalu betul. itu di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Ini kita ingin melihat bagaimana sih Pak yang sudah dilaksanakan dan evaluasi dari KPU sendiri seperti apa Pak yang sudah dijalankan. Baik Mbak Cecil dan para pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Jadi memang proses atau tahapan Pilkada serentak 2024 ini dapat dikatakan susul menyusul ya, atau di bahasanya kami itu beririsan dengan tahapan pemilu 2024 kemarin. Seperti kita ketahui bersama, pemilu serentak 2024 itu kan coblosannya kan di awal tahun 2024 ya, di bulan Januari. Kemudian tahapan Pilkada serentak 2024 juga di awal tahun juga. Jadi ketika kami melaksanakan tahapan pemilu, saat itu juga kami melaksanakan tahapan Pilkada. Jadi bisa Mbak Cecil bayangkan dan pemirsa saksikan juga, kami harus bisa membagi waktu, membagi sumber daya, kemudian memanage semuanya agar tahapan pemilu yang masuk ke tahapan krusial karena sudah hampir memasuki penyiapan logistik, kemudian pemungutan dan penghitungan suara dan seterusnya sampai rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Kami juga ada tahapan-tahapan awal, persiapan, perencanaan, penganggaran dan sebagainya. Kemudian di tahapan-tahapan berikutnya untuk pemutakhiran data pemilih pilkada. Nah, di situ juga kami kemudian melaksanakan rekrutmen badan ad hoc untuk Pilkada serentak 2024. Alhamdulillah seluruh tahapan pilkada dari awal sampai kemudian akhir itu di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan dengan lancar dan aman begitu. Memang di awal-awal memang kami harus betul-betul bisa memanage ya, membagi waktu agar tahapan pemilu berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah di Banjarnegara tahapan pemilu juga berjalan dengan aman dan lancar. Hasilnya juga bisa diterima oleh semua pihak. Nah, kemudian kami melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada serentak 2024. Tentunya bersama dengan ad hoc kami ya, PPK berikut sekretariatnya, PPS berikut sekretariatnya, kemudian sampai dengan KPPS. Nah, di sini kami sangat terbantu dengan partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara. Dalam hal ini antusiasme masyarakat untuk bergabung sebagai penyelenggara itu tinggi sekali. Ingin menjadi PPK, kemudian ingin menjadi PPS, itu tinggi, sehingga kami harus melaksanakan seleksi begitu. Namun kami melihat bahwa di sini ternyata masyarakat cukup melek politik ya. Jadi mereka ingin menjadi penyelenggara berdasarkan wawancara yang kami lakukan, tidak hanya sekedar
karena ingin bekerja, tetapi memang ingin mengabdi menyelenggarakan pilkada di Banjarnegara yang berjalan dengan baik, konstitusional, bermartabat dan berintegritas, seperti itu, Mbak. Kira-kira lah. Oke, kalau Di boleh awalnya tahu, seperti itu. Berarti ada berapa jumlah TPS di pilkada tahun ini Pak di Banjarnegara? Iya. Nah, kemudian setelah penyelenggara ini terbentuk di tingkat kecamatan, kemudian kami membentuk penyelenggara di tingkat desa kelurahan, ya, dari PPK kemudian PPS, kemudian ada yang namanya tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian kami menyusun dan bersama-sama dengan PPK dan PPS ini yaitu penyusunan TPS. Titik-titiknya di mana saja, kemudian bagaimana pemilih ini bisa terakomodir dalam TPS pilkada ini yang berbeda dengan TPS pemilu. Di TPS pilkada serentak ini ada 1.675 TPS atau 1.675 lokasi, salah satunya sudah termasuk di rutan sebagai TPS lokasi khusus, begitu. Nah, memang ada kendala, Mbak, ini dalam penyusunan TPS karena lokasi dari masyarakat penduduk Banjarnegara yang sebagian besar itu di perbukitan itu banyak yang terpisah-pisah antara satu dusun dengan dusun yang lainnya. Ketika kami membuat dalam satu TPS memang ada menjadi kendala ini karena jaraknya jauh dan sebagainya. Kekhawatirannya nanti berpengaruh pada partisipasi masyarakat, ya, karena wah jaraknya jauh, nanti saya harus ke sana gitu. Yang biasanya pada waktu pemilu itu kan jumlah pemilih dalam setiap TPS ini maksimal 300, kalau di pilkada itu 600, sehingga ada penggabungan beberapa TPS. Meski demikian, semua proses itu dapat kami laksanakan dan TPS terbentuk, ya, pemilih sudah masuk semua ke dalam TPS dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau untuk memastikan aksesibilitas pilkada di kelompok rentan seperti disabilitas dari KPU Banjarnegara sendiri seperti apa, Pak? Baik, memang salah satu syarat, ya, mendirikan TPS itu adalah ada prinsip aksesibilitas yang mudah untuk kelompok rentan, baik disabilitas, semua jenis disabilitas maupun untuk misalnya kayak lansia, begitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, Mbak. Banyak lokasi TPS kami di desa-desa terpencil itu, mungkin pemirsa juga memahami, ya, bahwa kondisi geografis Banjarnegara itu kan berbukit-bukit. Mencari lahan yang rata atau tempat yang rata, tidak ada tangga atau hal-hal yang nanti menyulitkan mereka itu memang agak susah. Namun karena ini sudah dipersyaratkan dalam regulasi, jadi kami sangat menekankan kepada teman-teman KPPS melalui PPK dan PPS agar TPS yang ada disabilitas, kemudian ada kelompok rentan kayak lansia ini harus mengakomodir mereka. Jadi harus ramah disabilitas gitu. Tidak hanya mudah dijangkau secara aksesibilitas, tetapi juga ramah. Jadi mulai jalan masuk ke TPS, kemudian KPPS-nya juga kami berikan training. Kami ada namanya TOT, kemudian ada BIMTEK bagi teman-teman KPPS. Itu agar mereka mengetahui bahwa oh ya, ternyata di TPS kami ada disabilitas yang butuh pendampingan, yang butuh perlakuan lebih dibandingkan para pemilih yang awas, begitu, ya, yang lainnya. Sehingga begitu mereka hadir harus ada dilalui protap bagaimana agar mereka betul-betul terlayani. KPU kan sebenarnya pelayan, Mbak. Jadi kami bukan kayak pejabat gitu, enggak. Sebenarnya kami pelayan. Tagline kami itu adalah KPU melayani. Jadi kami sebenarnya adalah sejatinya adalah pelayan. Pelayan stakeholder utama kami, yaitu peserta pilkada atau pemilu, kemudian masyarakat sebagai pemilih. Jadi kami harus bisa melayani stakeholder kami sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, jadi itu untuk pelayanan di TPS. Kemudian jauh sebelum itu kami juga bekerja sama dengan teman-teman komunitas disabilitas melaksanakan sosialisasi.
baik tunanetra, tunadaksa, kemudian tunarungu, tunawicara, kemudian juga mereka-mereka yang ada di panti, mereka yang punya disabilitas jiwa gitu ya, gangguan jiwa dan sebagainya. Kami fasilitasi, kami sosialisasikan. Jadi itu sebagai effort kami dalam melayani semua segmen pemilih gitu ya. Tidak hanya pemilih pemula, Gen Z, milenial yang konon ini sangat berpengaruh karena jumlahnya di tempat kami itu 50% lebih. Mereka juga ada porsi. Kami ada namanya kalau itu nanti dibahas ya, KPU Goes to School, KPU Goes to Kampus, Goes to Pesantren, itu ada. Nah, untuk teman-teman disabilitas juga ada. Kami fasilitasi kerjasama dengan mereka, kira-kira nanti sosialisasi yang dibutuhkan seperti apa. Nah, kami butuh penerjemah untuk tunarungu, tunawicara, alhamdulillah juga kami sudah ada koneksi dengan mereka sehingga bisa terlaksana. Sebelum pemungutan suara kami sudah sosialisasikan, dan pada saat pemungutan suara kami berusaha agar TPS ini juga ramah disabilitas. Plus juga ada yang namanya template atau alat bantu coblos untuk tunanetra. Nah, itu di semua jenis pemilihan ada. Hanya memang kendalanya tidak semua tunanetra ini kan kadang sekolah. Jadi walaupun ada alat bantu, belum tentu mereka bisa menggunakan, karena itu menggunakan huruf braille. Huruf braille ini kan harus sekolah mempelajari itu. Ada tunanetra yang mungkin belum berkesempatan sekolah, sehingga harus tetap didampingi, baik oleh petugas maupun oleh anggota keluarganya yang dipercaya. Seperti itu. Biasa. Nah, dari adanya persiapan yang matang dan juga fasilitas yang diberikan oleh KPU Banjarnegara, bagaimana untuk tingkat partisipasinya Pak tahun ini? Ya, alhamdulillah meskipun dengan berbagai macam tantangan, ya, hambatan, baik cuaca dan lain-lainnya, kemudian banyak juga dari para pemilih ini yang merantau ya, ternyata ya, mereka merantau di kota-kota besar ya, di Jakarta, bahkan di luar pulau ya, karena bekerja itu, dan tidak bisa pulang, sehingga tingkat partisipasi kami kemarin bisa mencapai 67,9%. Ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan ya Pak, Siap. karena kita harus iklan terlebih dahulu. Ya. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana, karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sorot dan masih bersama dengan Ketua KPU Banjarnegara. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas mengenai evaluasi dan juga persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Banjarnegara. Lalu bagaimana sih Pak strategi yang dilakukan KPU Banjarnegara untuk menjangkau pemilih pemula, dan lalu tadi program-program yang sudah disebutkan seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi pemilih pemula dan pemilih muda ini memang menduduki porsi yang tinggi Mbak, 50% lebih ya, 52% lah dari total semua pemilih itu di Banjarnegara. Kami punya program yang namanya KPU Goes to School, itu ke sekolah-sekolah menengah, baik SMA, SMK maupun MA ya, baik negeri maupun swasta. Itu hampir di seluruh Kabupaten Banjarnegara kami bisa menjangkau semuanya itu ya, yang di program itu maupun yang sekolah meminta KPU untuk mengisi ke sana. Jadi kami bersinergi juga dengan sekolah-sekolah. Nah, ini memang selain itu juga kami dengan Kesbangpol Banjarnegara, Pemda Banjarnegara itu cukup sangat support ya untuk program-program ini. Jadi kami melaksanakan sendiri kerjasama dengan Kesbangpol, kemudian dengan sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, enggak kami bedakan, kami masukin semuanya itu. Nah, namanya KPU Goes to School. Di sana kami dalam bersosialisasi ini tidak hanya sekedar sosialisasi, besok pada nyoblos ya, mau ada pilkada serentak gitu kan ya.
Tetapi kami bikin diskusi, kemudian ada games di sana, games yang interaktif ya, berbasis online. Jadi mereka kan anak-anak SMA, SMK, MA itu kan sekarang pada bawa HP ya. Nah, kami bikin games yang melibatkan mereka interaktif di sana. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pilkada, demokrasi, kepemiluan, dan pendidikan politik, pendidikan pemilu untuk mereka. Ini yang ternyata di luar dugaan sangat menarik perhatian, karena tidak hanya sekedar ceramah ngomong gitu kan ya. Karena kalau kita hanya ceramah ngomong paling 5-10 menit mereka udah bosen. Nah, makanya kami menggunakan metode kuis atau games. Jadi kami pengantar sekitar 5-10 menit, kemudian ada games. Nah, games ini kan karena kami juga menyediakan ada souvenir-souvenir ya, alhamdulillah. Jadi acaranya cukup, kalau komika bilang itu pecah lah gitu ya, menarik gitu kan. Jadi nggak hanya ceramah, ngomong gitu ya, kayak di pelajaran di sekolah, itu membosankan sekali. Sama di kampus juga seperti itu. Ada KPU Gustu Kampus, nah ini lebih ke diskusi kalau dengan teman-teman mahasiswa memang. Ada yang pro, ada yang enggak, ada yang punya ide ini, itu, dan sebagainya. Jadi kami lebih membangkitkan minat mereka supaya teman-teman pelajar maupun mahasiswa ini enggak apatis, enggak apolitis gitu loh. Nah, kemudian harapannya ya jadi enggak golput begitu. Karena bagaimanapun kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Apalagi bangsa Indonesia sudah bersepakat dari sejak zaman founding fathers kita sampai sekarang itu menganut prinsip-prinsip demokrasi. Nah, kalau kita sudah sepakat menganut prinsip demokrasi, maka pemilu atau pemilihan itu sebuah keniscayaan. Adanya partai politik dan sebagainya. Jadi anak-anak muda harus ngerti, harus tahu. Nggak boleh nggak tahu. Harga cabai berapa, harga BBM berapa, ongkos mereka naik turun, harga mie di Warmindo naik atau turun, itu ada kaitannya semua dengan politik. Harga paketan sekarang berapa buat mabar, mereka harus ngerti. Kalau naik turun, mereka bisa ngakses TikTok, mereka nggak bisa ngakses TikTok, mereka bisa bebas mabar, nonton medsos dan sebagainya sampai rebahan. Itu kalau nggak ada keputusan politik nggak bisa. Nggak semua negara itu memperlakukan seperti itu loh. Ya kan? Nah, itu kan ada kebijakan, ada politik, maka anak muda harus ngerti. Nah, kami masuk ke situ. Jadi itu salah satu upaya yang dilakukan KPU untuk meningkatkan jumlah partisipasi terhadap pemilih pemula begitu ya, Pak? Ya, minat, kemudian berpartisipasi kayak gitu. Sangat menarik ya, Pak. Lalu bagaimana sih, Pak, perbedaan untuk pilkada tahun sebelumnya dengan tahun 2024 ini, Pak? Ya, dari segi peserta memang berbeda begitu ya. Kalau untuk sekarang ini hanya 2 pasangan calon. Kalau pilkada Banjarnegara sebelumnya cukup ramai, Mbak. Ada yang 3, bahkan ada yang 4 begitu ya. Sehingga konstelasi sosialisasi, kemudian marketing politik yang dibangun oleh para peserta ini cukup ramai begitu ya. Nah, kalau kemarin memang karena head to head, alhamdulillah di medsos dan sebagainya juga hidup. Nah, namun memang untuk kegiatan kampanye tidak terlalu banyak, ya, sehingga kami dalam hal ini memberikan yang masyarakat juga mengetahui dan menyaksikan bersama untuk menggairahkan pilkada di Banjarnegara. Kami memfasilitasi kampanye dari para peserta, baik melalui iklan media massa, kemudian ada pengadaan alat peraga kampanye, kemudian bahan kampanye, jadi bikin baliho, bikin spanduk sampai ke dengan tingkat desa-desa, kemudian leaflet atau brosur kami bagikan kepada para peserta untuk bahan mereka kampanye dan sosialisasi. Juga ada debat. Nah, debat ini memang kalau dulu hanya 1 kali debat. Nah, untuk pilkada sekarang kami 2 kali debat. Alhamdulillah dua-duanya dapat kami laksanakan dengan lancar. Dalam arti
memang ada gesekan sedikit, tetapi ya namanya pilkada ya seperti itu, ada dinamika dan sebagainya. Masyarakat jadi paham, oh ada debat pertama seperti apa, debat kedua seperti apa. Nah ini kan masyarakat jadi ngerti, wah ini mereka jadi ngerti lebih dalam, lebih jauh tentang profilnya, siapa sih para pasangan calonnya, calon bupatinya siapa, calon wakilnya siapa, kemudian latar belakangnya, kemudian yang paling penting nih, visi, misi, dan programnya. Apa? Itu dibedah di situ. Nah harapannya masyarakat jadi lebih paham, lebih ngerti, sehingga punya referensi untuk memilih seperti itu. Oke, luar biasa. Nah kalau untuk kelompok usia ataupun segmen yang paling aktif dalam pilkada tahun ini di rentan usia berapa Pak? Ya, kalau berdasarkan pengamatan kami memang di milenial dan Gen X ya. Dari teman-teman atau dari pemilih dari usia 50 tahun sampai ke 30 tahunan itu memang dinamikanya tinggi. Postingan-postingan di medsos, kemudian di grup-grup WA itu, kemudian di komunitas itu lumayan. Karena kami mengikuti kayak grup-grup WA, ya ada forum demokrasi, ada forum kebangkitan Banjarnegara, kemudian di Facebook juga ada gitu ya. Itu grup-grup WA dan di Facebook. Kemudian kami juga memfasilitasi dari mereka LSM, kemudian pemerhati politik dan sosial itu kami fasilitasi dalam fokus group discussion. Keinginannya seperti apa sih dari kelompok-kelompok masyarakat. Kami juga mengundang dari ormas, organisasi pemuda, mahasiswa. Mereka ingin pilkada seperti apa, ingin pemimpin seperti apa, sehingga dari FGD ini bahan-bahan ini kami bawa, kami olah bersama panelis, kami sampaikan sebagai pertanyaan-pertanyaan di debat. Nah ini setidaknya ada ide-ide, pemikiran, kemudian harapan dari masyarakat yang kemudian kami rangkum, kami sampaikan kepada para pasangan calon dalam debat itu, sehingga mereka bisa melihat terutama dari kelompok-kelompok usia yang produktif kayak misalnya 30, 40, 50 itu, wah ini seperti ini, oh ini seperti ini. Nah mereka aktif memang. Nah kalau Gen Z milenial memang karena pemula ya, jadi masih banyak meraba, tetapi bahwa mereka memantau dari medsos kami, dari medsos beberapa tim kampanye, kemudian dari berita-berita online ya lumayan lah. Oke, kalau dengan dua pasangan calon ini menurut pandangan Bapak bagaimana sih situasi dan kondisi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara Pak? Iya, kalau head to head biasanya kan memang anget ya, gitu ya. Panas sih tidak ya. Memang di beberapa komunitas ya di perkotaan ini dua pasangan calon ini seperti halnya kayak dulu ya pilpres itu, dua pasangan saling berhadapan-hadapan sehingga dukungannya ini, tensinya ini naik tinggi gitu ya. Kami merasakan itu justru sebulan terakhir ya, sebulan terakhir beberapa minggu menjelang pemungutan suara, ditandai dengan mulai maraknya kampanye gitu ya, baik kampanye yang dilakukan di media sosial maupun pertemuan-pertemuan yang mereka bikin, kampanye tatap muka begitu ya. Kemudian mulai debat ini ternyata banyak yang nonton, baik di medsos maupun di Banyumas TV juga gitu ya, sehingga saya yakin perhatian mereka dengan seiring dengan tensi yang tinggi hangat, menjadi banyak yang ingin tahu pilkada Banjarnegara seperti apa. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan Bapak karena kita harus iklan, dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana, tetaplah di Banyumas TV.
terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Sorot dan masih membahas mengenai evaluasi Pilkada Banjarnegara tahun 2024 bersama Bapak Syarif. Baik Pak, tadi kita sudah membahas mengenai banyak program yang telah dilaksanakan oleh KPU Banjarnegara. Lalu bagaimana sih Pak terkait dengan distribusi logistik pemilu, mengingat dengan wilayah geografis di Banjarnegara yang cukup menantang gitu ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait itu. Ya, memang distribusi logistik ini juga menjadi salah satu perhatian. Tidak hanya kami ya, tetapi juga dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, KPU provinsi, kemudian semua stakeholder yang ada di Banjarnegara. Masyarakat juga tahu ya, salah satu kendala atau tantangan dari Kabupaten Banjarnegara, apalagi di akhir tahun dan awal tahun, itu adalah musim penghujan. Musim penghujan di tempat kami dengan kondisi geografis perbukitan, pegunungan itu, maka biasanya efeknya atau dampak negatifnya adalah bencana hidrometeorologi, yaitu longsor, tanah bergerak, ambles dan sebagainya. Ini menimpa di jalur-jalur distribusi logistik kami. Pada pemilu 2024 kemarin lebih parah, jalan putus dan sebagainya, longsor begitu ya. Ini juga bisa disaksikan ya Pak. Nah, ini salah satu kendala kami yang alhamdulillah karena koordinasi, kerjasama dan hubungan baik kami dengan Pemda, semua stakeholder Forkompinda, komunitas, peduli bencana, masyarakat, BPBD dan para sukarelawan ini yang dikoordinir oleh BPBD, kami mendapatkan support bagaimana mencari solusi agar logistik pilkada ini dapat sampai ke TPS tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, aman. Nah, mereka teman-teman sukarelawan penanggulangan bencana ini yang membantu kami mendistribusikan melewati lokasi-lokasi bencana seperti ini. Ini nggak bisa kendaraan roda 4, nah, ini kebetulan di wilayah Desa Melaya, Kecamatan Punggelan. Ini ketua PPK-nya Pak Eko ini langsung turun ke sana dengan teman-teman PPK yang lain ini. Nah, mengawal memastikan logistik, kotak suara beserta isinya, bilik dan sebagainya sampai ke dusun Sidakarya di Desa Melaya, Kecamatan Punggelan. Dan juga di tempat-tempat lain juga sama seperti itu. Lalu bagaimana untuk penyimpanannya Pak, untuk memastikan kondisi aman gitu Pak? Iya, kami kan juga berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, kemudian Pemda dengan unsur Linmasnya. Jadi di semua gudang-gudang, baik itu tempat penyimpanan di logistik di PPK, kecamatan, PPS, di desa kelurahan maupun di KPPS, semua sudah dijaga oleh mereka. Jadi 24 jam ya, aman. Sampai dengan pemungutan suara selesai, kemudian pasca pemungutan penghitungan suara, kemudian mengirim balik lagi ke PPS, ke PPK sampai ke gudang kami di KPU. Semua alhamdulillah bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dan logistik juga aman ya Pak sampai tahapan pemilihan atau pemungutan suara. Jadi kalau prinsip kami terkait dengan logistik itu adalah tepat. Tepatnya itu adalah tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu. Kalau sampai tidak tepat waktu, wah tertunda nanti coblosannya kan repot itu. Baik. Nah, apakah ada hal yang menarik Pak saat proses atau tahapan di Pilkada 2024 tahun ini Pak menurut Bapak? Ya, semua menarik ya, tidak ada yang tidak menarik. Bahkan banyak dari penyelenggara dari tahapan awal ya, pembentukan lembaga atau badan ad hoc penyelenggara di tingkat kecamatan, desa, kelurahan sampai ke tingkat TPS itu banyak juga anak-anak muda. Karena kan usianya kan memang di tempat kami batasan usianya kan kalau mereka sudah bisa tercatat sebagai pemilih, memenuhi syarat sebagai pemilih, mereka juga sudah bisa menjadi penyelenggara gitu ya. Dan kami memanfaatkan itu untuk proses regenerasi. Jangan sampai anak-anak muda ini pertama itu apolitis, apatis, kemudian nggak mau tahu, wah pemilu ini banyak curang, waduh pemilu ini banyak intriknya dan sebagainya. Ayo buktikan Anda semuanya ini bergabung bersama kami. Ayo kawal pemilu dari dalam gitu loh.
buktikan bahwa kalau kalian yang menjadi penyelenggara dari tingkat TPS nih, yang paling kecil, PPS dan PPK, maka kalian akan tahu, kalian bisa menjaga demokrasi dari dalam gitu loh. Nggak ada satu suara pun yang geser, nggak ada satu suara pun yang nggak tercatat gitu loh. Karena kan kami dalam mengadministrasikan, mengamankan amanat dari rakyat ini, ya itu betul-betul terjaga. Tugas kami kan seperti itu. Nah, makanya kami sangat kalau bahasanya itu, wah ini luar biasa. Anak-anak muda banyak bergabung, harapannya mereka ngerti pemilu, tahu prosesnya, ternyata capek ya jadi KPPS itu ya. Dari pagi sampai mungkin pagi lagi begitu ya. Makanya jangan disepelekan gitu kan kerja mereka gitu ya. Amanah yang mereka emban gitu loh. Jadi mereka akan jadi pengalaman tersendiri. Oh begini ya ternyata proses pemilu di Indonesia begitu kan ya. Jadi ini cukup berkesan. Kemudian ketika kami berkoordinasi dengan Forkompinda, dengan pemerintah, dengan semua pihak, dengan para peserta pemilu, peserta pilkada, partai politik. Nah, ini ya di sini dibutuhkan yang namanya komunikasi dan koordinasi. Tidak akan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pada semua proses pemilu maupun pilkada pasti ada masalah, pasti ada kendala. Tetapi kalau kita komunikasinya bagus, transparan, terbuka, ini tahapannya seperti ini regulasinya seperti ini, rule of the game-nya jelas, masyarakat tahu, peserta tahu. Ya udah ayo, nggak usah kita saling menutupi dan sebagainya, kemudian gontok-gontokan, nggak perlu. Dan ternyata di Banjarnegara terbukti sampai dengan saat ini smooth, semua berjalan dengan baik, dengan lancar, damai begitu ya. Apalagi yang mau dicari? Kan kita mencari pemimpin, ya sudah, siapapun yang jadi, ya mari kita, ya semuanya masyarakat tentu menginginkan kedamaian, menginginkan sesuatu yang semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Lalu bagaimana sih Pak dengan penetapan hasil Pilkada 2024 kemarin Pak? Ya, jadi proses dari pemungutan suara 27 November kemarin di 1.675 TPS semua berjalan dengan aman dan lancar. Seluruh pemilih bisa difasilitasi, bisa dilayani. Jadi tidak ada pemilih yang datang ke TPS tidak terlayani, tidak ada. Semua bisa terlayani dengan baik. Logistik tercukupi semuanya. Jadi dari proses pemungutan suara berjalan dengan lancar. Kemudian proses penghitungan suara, pengadministrasian dari hasil pemungutan suara, dari coblosannya itu, siapa dapat berapa, itu namanya pengadministrasian, penghitungan. Itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Dari tingkat TPS, kemudian dilaporkan ke PPS, PPS ke PPK. Di PPK ada namanya rekapitulasi di tingkat kecamatan, di tingkat PPK. Rekapitulasi hasil perolehan suara semua pasangan calon. 20 kecamatan berjalan dengan lancar. Ada yang 1 hari selesai, 2 hari selesai, 3 hari selesai. Karena banyaknya jumlah desa dan TPS. Setiap kecamatan beda-beda, tapi semua berjalan dengan lancar. Sampai dengan tanggal 4 Desember, rekapitulasi di tingkat kabupaten hanya 1 hari selesai. Dan semua saksi menerima. Baik saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun saksi pasangan calon gubernur, wakil gubernur. Semuanya menerima. Para saksi, Bawaslu juga. Jadi relatif berjalan dengan lancar, hasilnya juga diterima. Ini kan hal yang luar biasa. Komitmen semua pihak, baik kami penyelenggara di jajaran KPU, kemudian teman-teman Bawaslu sampai tingkat bawah, pemerintah, Forkompinda, masyarakat, pemilih utamanya, peserta pilkada, bisa menjaga komitmen bersama, pilkada berjalan dengan kondusif. Oke, baik. Lalu bagaimana sih Pak KPU Banjarnegara menjamin transparansi dan integritas dalam perhitungan suara tersebut Pak? Baik. Jadi kalau
Ini kan semua kan eranya transparansi, keterbukaan. Saya bilang, kalau ada penyelenggara yang main-main, menggeser perolehan suara dan sebagainya, ini konyol kalau saya bilang itu. Kenapa? Karena dari tingkat TPS, selesai di TPS, diterima oleh para saksi, kemudian menandatangani hasil dari penghitungan di tingkat TPS itu, maka salinannya kita bagikan kepada para saksi dan pengawas. Kemudian masyarakat, pemantau bisa langsung ngambil gambar, ngambil video. Mereka langsung punya bukti di situ. Kurang transparan apa itu kan? Nah, itu juga mencegah terjadinya kecurangan. Semua orang udah pegang nih hasil di tingkat TPS, di semua TPS sudah pegang. Di tingkat kecamatan atau PPK dilakukan rekapitulasi, maka tinggal membacakan hasil. Paling perbaikan kalau ada salah tulis, typo dan sebagainya. Tapi dilakukan di forum itu dan disaksikan oleh pengawas dan semua saksi. Nah, hasil-hasil yang sudah didapat para saksi, pengawas, bahkan masyarakat di tingkat TPS kan ada semuanya. Jadi kalau main-main di situ bodoh sekali. Orang sudah tahu semua hasilnya. Dan kami juga sampaikan, kami papangkan di Sirekap dan online orang bisa lihat. Kemudian di tingkat kabupaten, prosesnya juga transparan, disiarkan secara live streaming dan sebagainya. Orang di situ kalau mau protes tinggal protes. Ada bukti, kemudian ada saksinya dan sebagainya. Ini kok tadinya 5 menjadi 1 misalnya. Ini seharusnya 3 kok jadi 10 misalnya. Nah, semua ada di situ. Jadi saya kira kami sudah melaksanakan semuanya itu sesuai dengan asas dan prinsip pilkada yang berintegritas dan juga yang transparan. Oke, baik, kita lanjutin nanti karena kita harus iklan, Bapak, dan bagi pemirsa juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali satu segmen lagi tetap di program Sorot. Baik pemirsa, dan masih bersama kami di segmen terakhir ini masih membahas mengenai evaluasi Pilkada Banjarnegara tahun 2024 bersama Bapak M. Syarif Wiyogo selaku Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara. Bapak, lalu bagaimana Pak? Apakah sejauh ini ada potensi sengketa hasil Pilkada kemarin Pak? Menurut Bapak Pak sejauh ini seperti apa? Baik, dapat kami sampaikan ya Mbak Cecil dan seluruh masyarakat Banjarnegara. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kami sampaikan tadi dalam rapat rekapitulasi, rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang juga kami laksanakan secara terbuka dan terbuka untuk umum dan kami siarkan secara live streaming. Pada akhirnya di akhir seluruh acara itu atau kegiatan rekapitulasi itu seluruh saksi menerima hasil. Tidak hanya menerima, mereka bahkan bertanda tangan. Nah, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa semua proses dari tahapan persiapan, pelaksanaan, pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi, hasilnya diterima oleh semua pihak. Kemudian sampai dengan hari ini juga kami melakukan pengecekan di rekapitulasi perkara perselisihan hasil pemilihan juga tidak ada. Jadi alhamdulillah masyarakat semua pihak bisa menerima hasil dari Pilkada serentak 2024 ini khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Oke, luar biasa. Selanjutnya apa sih Pak yang akan dilakukan oleh KPU setelah penetapan hasil Pilkada ini Pak? Baik. Jadi kemarin kan kami baru selesai melakukan rekapitulasi, kemudian penetapan perolehan suaranya.
Nah, berikutnya masih ada penetapan pasangan calon terpilih. Nah, penetapan pasangan calon terpilih ini kami masih menunggu instruksi atau surat dari KPU Republik Indonesia. Jadi KPU Republik Indonesia nanti bersurat kepada MK atau Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024. Nah, dari situ nanti MK akan membalas surat dari KPU RI berisikan lampiran dari perkara-perkara yang masuk ke MK. Nah, dari situ kami bisa melihat daerah-daerah mana yang ada perkara, ada yang tidak. Nah, kalau nanti dari surat tersebut dibalas, kemudian KPU RI bersurat kepada KPU Kabupaten dan Provinsi serta KPU Kota, nah dari situlah maka nanti kami melihat, oh ada perkara, tidak ada perkara. Nah, kalau tidak ada perkara, maka kami bisa kemudian melakukan penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan dari surat KPU RI dan petunjuk tentunya dari KPU RI itu. Jadi masih ada tahapan itu, Mbak. Nah, setelahnya ya tentunya mungkin masyarakat bertanya, wah selesai pemilu, selesai pilkada, KPU nganggur dong, ya, makan gaji buta gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi kami akan melaksanakan yang namanya sosialisasi hasil-hasil pemilu dan sosialisasi hasil-hasil pilkada. Kemudian kami juga masih akan melaksanakan yang namanya pendidikan pemilih. Semacam pendidikan politik, tetapi kepada pemilih. Yaitu tadi, dari mulai pemilih pemula, pemilih muda, dan semua segmen pemilih. Melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dari semua media, semua platform, semua cara, kemudian baik tadi KP Goes to School, kampus, Goes to pondok pesantren, kepada komunitas, kerjasama itu kami masih akan lakukan. Dan alhamdulillah sejauh ini kerjasama KPU di Banjarnegara dengan pemerintah daerah, Forkompinda, komunitas, ormas, toga Thomas berjalan dengan baik. Dan ini yang penting, Mbak. Terselenggaranya pilkada serentak yang aman, lancar, dan damai di Banjarnegara ini juga bukan prestasi kami saja, bukan prestasi KPU, PPK, PPS, Sekretariat, KPPS, Pantarlih, itu tidak, atau Bawaslu dan jajarannya sampai ke bawah. Tetapi juga di sana ada masyarakat Banjarnegara, ada pemilih, ada peserta pilkada, partai politik dan pendukungnya, ada pasangan calon, ada pemerintah daerah, Forkompinda, ada organisasi masyarakat. Pemerintah daerah memfasilitasi kami dari mulai anggaran, kemudian fasilitas-fasilitas di kecamatan, di desa, kelurahan, semuanya, dan mendukung program-program kami. Aparat keamanan, TNI, Polri, Kejaksaan, semuanya. Itu juga mendukung keamanan, kondusivitas, dan yang lebih penting masyarakat dan peserta pilkada ini komit. Gesekan, ya namanya orang berbeda. Pilkada, pemilu itu kan sejatinya kompetisi yang dilegalkan, diatur gitu ya. Pasti ada perbedaan di sana. Namanya juga demokrasi kan. Nah, tadi tinggal bagaimana kita dalam berbeda ini ada kedewasaan, menerima perbedaan. Perbedaan bukan alasan untuk saling bermusuhan, tetapi untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Kalau saya sering menyampaikan kepada teman-teman itu, berpolitik secukupnya, tetapi berkawan dan bersaudara itu selamanya. Oke, luar biasa. Jadi masih ada banyak rangkaian ya Pak yang akan dilakukan oleh KPU setelah adanya proses pilkada ini. Jadi untuk pelantikan Bupati terpilih ini kira-kira di tahun ini atau tahun 2025? Ya, sesuai dengan regulasi itu di bulan Februari 2025. Tanggal 10 Februari. Oke, luar biasa. Nah, menurut Bapak ini Pak, apa sih Pak rekomendasi dari KPU Banjarnegara untuk meningkatkan kualitas pilkada mendatang Pak tahun berikutnya? Ya. Jadi pilkada ini kan tidak hanya gawe dari penyelenggara ya, tidak hanya gawe KPU, tidak hanya gawe Bawaslu, tidak hanya gawe penyelenggara saja, tetapi semuanya. Gawe pemerintah juga, gaweannya juga dari peserta, partai politik, pengusul, para pasangan calon, masyarakat, semua stakeholder yang berkaitan di sana.
Jadi ini adalah hajat besar kita semuanya. Nah, kalau untuk berhasil, ya tentunya semua harus punya komitmen untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dari pilkada. Kualitasnya dari mana? Ya bisa jadi dari partisipasinya. Kalau secara kuantiti atau kuantitas memang hanya 67,sekian%. Tetapi secara quality, saya kira pilkada sekarang itu sangat berkualitas. Masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS, ya karena memang mereka ingin memilih, tidak karena yang lain. Saya lihat sekarang tidak karena money politik, tidak karena mobilisasi, betul-betul mereka memang ingin memilih pemimpin, begitu ya. Kemudian partisipasi ini tidak hanya dilihat dari mereka datang ke TPS kemudian nyoblos, tetapi partisipasinya banyak yang jadi penyelenggara pemilu, belasan ribu itu loh yang jadi penyelenggara pemilu di tempat kami itu. Dari KPPS, kemudian petugas ketertiban TPS, PPS dan sekretariat, PPK dan sekretariat, KPU, kemudian juga komunitas-komunitas yang turut serta melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Ormas, kelompok pemuda, pelajar, mahasiswa, dengan berbagai macam cara. Entah itu perkumpulan, mengumpulkan orang, melakukan diskusi, seminar, atau FGD, atau lewat medsos-medsos. Jadi partisipasi itu luas. Dan saya kira, saya yakin ya, ke depan orang bukannya semakin apatis, tapi akan semakin paham. Nah ini pekerjaan kita semua. Tidak selesai di tahapan pilkada atau pemilu saja melakukan penyadaran, pendidikan politik, pendidikan pemilu, tetapi walaupun tidak ada tahapan, ya kami akan tetap konsisten. Kami akan mengajar di sekolah, mengajar di kampus, program kami ya, melalui media, entah itu podcast, entah itu di radio, entah itu televisi, menerima undangan dari semua orang untuk diskusi dan sebagainya. Dan kami juga punya rumah pintar pemilu. Silakan datang ke tempat kami di KPU, riset atau melakukan diskusi atau apa, karena itu sejatinya adalah rumah rakyat juga. Dibangun dengan pajak rakyat, dengan uang rakyat, maka nggak usah sungkan-sungkan datang ke KPU di Banjarnegara. Kami welcome. Jadi kuncinya adalah kerjasama Betul. dari berbagai elemen masyarakat gitu ya Pak. Luar biasa. Lalu apa sih Pak harapan Bapak untuk kepala daerah terpilih di Banjarnegara Pak ke depannya Pak? Ya itu mungkin ya harapan semua masyarakat Banjarnegara ya, agar ke depan tentunya semua harapan yang baik-baik, lebih baik, kemudian lebih sejahtera tentunya ya. Masyarakat ingin Banjarnegara yang mereka harapkan, mereka cita-citakan, mereka inginkan. Orang ya kepenginnya lebih sejahtera lagi, lebih baik lagi, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonominya gitu ya. Ya hal-hal dasar dan hal-hal lain yang seperti yang disampaikan masyarakat, semua komunitas dalam FGD yang kemudian kami rangkum bersama panelis untuk pertanyaan di debat itu, ya masyarakat ingin Banjarnegara masyarakatnya lebih sejahtera, lahir batin, seperti itu kira-kira. Lalu apa sih Pak pesan untuk seluruh masyarakat khususnya di Banjarnegara terkait dengan pemilu ataupun pilkada di tahun berikutnya seperti apa Pak? Ya seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya kita tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Jadi jangan apolitis, jangan pasif, jangan apatis, karena bisa jadi kalau kita diam saja, ya orang-orang baik diam saja, itu ya. Nanti orang-orang yang nggak amanah itu yang nanti duduk menjadi orang-orang yang ada di penentu-penentu kebijakan. Maka untuk generasi muda masyarakat Banjarnegara, ayo belajar politik, untuk tahu politik tidak jadi objek saja, tapi menjadi subjek. Tidak jadi bahan untuk dipolitiking, jadi komoditas, tetapi juga bisa menentukan sikap. Jadi Banjarnegara mau kemana, mau seperti apa, kita yang menentukan. Karena secara pengetahuan, secara
SDM, kita menjadi makin melek politik. Seperti itu. Yang penting lagi adalah ya semua perbedaan itu bukan alasan untuk saling bermusuhan, tetapi untuk saling melengkapi, untuk berjalan bersama sesama anak bangsa. Oke, luar biasa. Jadi kita semua juga harus bisa kritis ya Pak dengan situasi dan permasalahan yang ada di wilayah kita sendiri khususnya. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah menyempatkan Terima kasih Mbak hadir Cecil. jauh-jauh Bapak dari Banjarnegara ke studio Banyumas TV untuk bisa berinteraksi juga dengan pemirsa mengenai evaluasi Pilkada Banjarnegara tahun 2024. Baik, Terima sukses kasih selalu untuk kedepannya sama-sama. juga Bapak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sukses juga untuk Banyumas TV. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syarif yang sudah sama-sama. menyempatkan, dan bagi pemirsa Banyumas TV juga saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda yang sudah menemani kami selama kurang lebih 1 jam ini bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara. Dan nantikan kembali program Sorot Kita dengan tema menarik lainnya. Saya Cecilia Putri pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.